Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tazakura wa tazkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalati alal khair ibtida'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa sawabi. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Al-Fatihah khususan yang mu'alif pada kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah Syekh Al-Alif Lala Kiai Haji Ali Mansur rahimahullah ta'ala warda. Nafa'ana Allah bi'ulumi wa barakati fiddarin amin ya rabbal alamin. Syaidilallahu al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iftahu kutubakum as-safha khamsa wa arba'in 45. Sudah masih seputar penentuan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Metode apa yang harus dipakai? Tapi ini sudah bagian yang kedua. Sudah halaman 45 sampai qala syaikhu. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah. Nafa'anallahu bi'ulumi wa bibarakati fid dharain amin ya rabbal alamin. Qala syekh, berkata syekh, wa fi qaulihi, dan dalam sabda sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi, fa in gumma alaikum, apabila tertutup atau mendung, hilangnya atas kalian wajadnal Hanabila, kami mendapati Imam Hambali yahtatuna, berhati-hati, sangat berhati-hati. Faqalu, maka mereka berkata, idza gummal hilal, apabila hilal tertutup atau terhalangi, fi gurubi, ketika terbenam, al yaumi tasi' wal isrin, hari ke-29, min Sya'bana, dari bulan Sya'ban, fala yajibu, maka tidak wajib, ikmalu Sya'bana, menyempurnakan bulan Sya'ban, salasina yauman, 30 hari. Kata Imam Hambali begitu. Di hari ke-29 kamu melihat hilal, tapi hilal nggak kelihatan, mendung atau terhalang sesuatu yang lain seperti kabut atau apa namanya, debu, badai ya.
Maka kata Imam Hambali, udah nggak usah disempurnain 30, ya, nggak usah disempurnain 30, nggak wajib. Tapi apa yang dilakukan? Wa wajib alaihi tabitun niyah, dan wajib baginya menetapkan niat. Wasaumu, dan puasa. Al-yaumi, pada hari atali berikutnya. Litil kalailah, ketika malam itu. Litil kalailah, ketika malam itu. Sawaun kana fil waqi min Sya'ban, baik itu terjadi di bulan Sya'ban. Sawaun kana fil waqi min Sya'ban, baik itu terjadi di bulan Sya'ban. Au min Ramadan, atau di bulan Ramadan. Wayanwihi, dan niatnya min Ramadana, dari bulan Ramadan. Fa'in zoharo, maka apabila nampak fi asnaihi, ketika puasa bulan Ramadan, ketika puasa Ramadan, annahu min Sya'ban, bahwasanya itu dari bulan Sya'ban. Lam yajib itmamuhu, tidak wajib menyempurnakan puasa Ramadan. Tidak wajib menyempurnakan puasa Ramadan. Artinya, contoh begini kata Imam Hambali, agak sulit ya kalimatnya ya untuk dipahami, tapi intinya maksudnya begini. Kata Imam Hambali, kalau di hari ke-29 Sya'ban hilal tidak terlihat, udah nggak usah disempurnakan Sya'ban menjadi 30. Kamu niat aja puasa buat besok hari, ya, karena nggak kelihatan hilalnya. Maka ketika berada di bulan Ramadan, ya, maka tentukan tuh di bulan Ramadan ke-29-nya. Tentuin. Kalau nggak kelihatan hilal untuk bulan Syawalnya, baru sempurnakan 30 hari Ramadan, gitu ya. Paham? Paham-pahamannya ya. Ya. Jadi begitu kata Imam Hambali. Qauluhum, ucapan mereka, hada ini binisbah, dinisbatkan li awali Ramadan, untuk awal Ramadan. Wa amma, adapun binisbati li akhirihi, dinisbatkan untuk akhir bulan. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, kasyafi'iyah, seperti Imam Syafi'i, wal Hanafiyah, dan Imam Hanafi, wal Malikiyah, dan Imam Maliki, fil qauli, pada ucapan atau pendapat, biwujubi ikmali Ramadana salasina yauman, dengan mewajibkan, biwujubi, dengan mewajibkan, ikmali, menyempurnakan, Ramadana, bulan Ramadan, salasina yauman, 30 hari, ya. Jadi kata Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Hanafi, sempurnakanlah 30 hari Ramadan. Ya, kalau di 29 Sya'ban kalian sudah mulai
puasa. Kalau nggak kelihatan bulan Syawalnya, hilal awal Syawal, sempurnain Ramadan menjadi 30. Idagum alaihim, apabila tertutup atas kalian kullu dzalika, semua itu amalan, cara, bil ihtiyati, kehati-hatian, cara untuk berhati-hati, itu maksudnya. Cara untuk berhati-hati fil ibadah, di dalam ibadah. Ya. Intinya kalau 29 nggak kelihatan atau ente mau sempurnain bulan Syaban boleh, tidak mau menyempurnakan bulan Syaban menurut Imam Hambali juga boleh. Dan tapi Ramadannya sempurnakan menjadi 30 gitu ya. Kalau kita kan enggak, kemarin Syabannya 30 hari. Maka Ramadan ini sepertinya kayak yang sudah menjadi 29 ya. Biar berbarengan ibadahnya, puasanya sama Idul Fitrinya barengan antara dua organisasi besar, baik NU atau Muhammadiyah. Biasanya begitu sih. Lebarannya selalu bareng, puasanya doang beda ya. Mereka duluan, kita belakangan. Hakaza, beginilah ajma'a a'immatul mazahib al-arba'ah, pendapat para imam mazhab yang 4. Ajma'a, pendapat atau kesepakatan ya. A'immatul mazahib, para imam mazhab al-arba'ah yang 4, ala ru'yah, berdasarkan ru'yah. Ru'yah itu dari kata ro'a, yaro ru'yatan, melihat bulan dengan mata kepala, dengan mata kamu ya, gitu. Au al-ikmal fakot, atau dengan menyempurnakan bulannya saja, atau menyempurnakan bulannya saja. Walaisa indahum torik, maka tidak ada bagi mereka metode akharu gairuha, selain daripada itu. Walaisa indahum, maka tidak ada bagi mereka torikun, metode akharu gairuha, yang lain ya, selain itu ya. Yang lain selain itu. Wazalika, dan hal itu amalan bil hadis al-mazkur, berdasarkan amalan dengan hadis yang telah disebutkan. Kemarin sudah hadisnya disebutkan ya. Kan kata Nabi, sumu ya. Oke. Kata Nabi Muhammad SAW dalam hadis kemarin, bagaimana bunyinya? Sumu liru'yati ya. Wa aftiru liru'yati ya. Puasalah kamu dengan ru'yah, kemudian bukalah puasa dengan ru'yah juga ya. Begitu. Maka para imam mazhab yang 4 menolak metode ilmu hisab untuk menentukan awal Ramadan dan awal bulan Syawal. Paham? Intinya itu ya. Terus fala ibrota, maka tidak ada ibrah atau pelajaran biqauli al-munajjimin, ucapan ahlu nujum, ahli hisab, ahli bintang, ahli hisab atau ahli hisab, bukan ahli hisab tukang ngebul ya, bukan ya, tapi maksudnya apa tuh? Hisab, perhitung-hitungan ya. Pakai cara rumus hitung-hitungan. Indahum, bagi mereka. Fala yajib indahum alaihim, maka tidak wajib bagi mereka atas mereka. Anfusihim as-saum, diri mereka untuk berpuasa, diri mereka untuk
berpuasa bihisabihim dengan hisab mereka. Wala alaman wasiko dan tidak pula alaman wasiko bagi orang yang percaya bihim kepada mereka. Ai biqaulihim atau dengan ucapan mereka. Gaira anna Imam Syafi'i, selain bahwa Imam Syafi'i wa Syafi'iyah dan para pengikut mazhab Syafi'i, wa Syafi'iyah pengikut mazhab Imam Syafi'i, qalu mereka berkata, yu'tabaru qaulul munajjimi, bisa diambil ibrah atau dianggap, yu'tabaru bisa dianggap qaulul munajjim, ucapan ahli nujum atau ahli hisab, fi haqqi nafsi, pada kebenaran dirinya, wa haqqi man saddaqahu dan kebenaran orang yang membenarkannya, wa haqqi man saddaqahu dan kebenaran orang yang membenarkannya. Wala yajibu saum dan tidak wajib puasa ala umumin nas, pada umumnya manusia, pada umumnya orang-orang gak wajib. Tapi yang wajib puasa dengan ilmu hisab adalah si penghisabnya dan juga orang yang percaya sama ahli hisab. Mereka saja yang puasa duluan dengan ilmu hisab mereka. Karena apa yang mereka yakini, apa yang mereka lakukan, mereka akan mempertanggungjawabkannya nanti di pengadilannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu di yaumul hisab, hari perhitungan ya. Bisa dihisab lagi tuh ya, di hari perhitungan. Jadi nggak boleh diumumkan buat orang awam ya. Jadi buat kalian para ahli hisab, bila kalian hitung-hitungan menentukan bulan awal Ramadan dan awal Syawal, maka cuma buat ente aja cukup, dan juga para pengikut kalian. Nggak boleh diinfokan kepada khalayak masyarakat semuanya, nggak boleh. Karena imam mazhab yang 4 menolak metode hisab. Paham? Biqaulihi dengan ucapannya ala rajih yang paling kuat. Wahtaja al-mani'un dan berhujjah atau berargumentasi. Wahtaja dan berhujjah atau berargumentasi. Al-mani'un ulama yang menolak hisab. Al-mani'un ulama yang menolak hisab. Bi anna syari' bahwasanya syariat ala qasaum menggantungkan puasa, menggantungkan waktu puasa ya maksudnya, ala amaratin sabitatin, berdasarkan fenomena alam yang tetap. Ala amaratin berdasarkan fenomena alam yang tetap, sabitatin tetap, layatagoyaru abadan tidak berubah selamanya. Apa itu? Wahia ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat hilal. Layatagoyaru abadan tidak berubah selamanya hukum tersebut. Wahya ru'yatul hilal, yaitu dengan cara melihat hilal. Ai hilali Ramadan atau hilal Ramadan. Au ikmalul iddati salasina yauman, atau menyempurnakan jumlah harinya, atau menyempurnakan jumlah salasina yauman 30 hari.
atau menaru'ya fi Sya'ban, ketika ru'ya di bulan Sya'ban. Masih banyak ya, berapa lembar lagi? 3. Ayo dipercepat ya. Ziyadah tambahan. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidatina Aisyah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasul yatahaffaz, memperhatikan fi Sya'ban, bulan Sya'ban, ma la yatahaffaz fi ghairi, tidak memperhatikan bulan lainnya, tidak seperti memperhatikan bulan lainnya, itu maksudnya. Tidak seperti memperhatikan bulan lainnya. Wahaza dalil, dan ini dalil ala anna ikmala Sya'ban, bahwasannya menyempurnakan bulan Sya'ban salasina yauman, 30 hari, minar ru'yah, dari cara ru'yah, la minal hisab, tidak boleh dengan hisab. Itu ditambahin ya, karena ada hadis dari Sayyidatuna Aisyah, Rasulullah sangat memperhatikan bulan Sya'ban, sangat berhati-hati. Qala Syekh, berkata Syekh, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari anaknya Sayyidina Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, namanya Abdullah. Qala, beliau berkata, taro'an nasul hilala, orang-orang melihat hilal. Fa akhbartu Nabiya sallallahu alaihi wasallam, maka aku kabarkan Nabi. Inni ra'aituhu, sesungguhnya aku melihat hilal. Inni ra'aituhu, sesungguhnya aku melihat hilal. Fasoma, maka puasa. Wa amara nasa bisyami, dan memerintahkan manusia untuk berpuasa. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Riwayat Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Imam Ibnu Hibban dan Imam Hakim. Ya, ini jelas sekali hadisnya. Kalau mau lihat hilal itu dengan cara ru'yah. Tuh, lihat lafaznya, ra'aitu ru'yah. Paham ya? Zahir hadisnya bunyinya begitu. Wa an Ibnu Abbas, dan dari Ibnu Abbas juga, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi keduanya, karena keduanya orang soleh, periwayat hadis yang luar biasa. Imam Ibnu Abbas juga sahabat Nabi. Anna Arabiyan, bahwasanya ada orang Arab, ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka berkata, ini ra'aitul hilal, aku melihat hilal. Faqala, maka bersabda Nabi, atashhadu an la ilaha illallah, apakah kamu bersaksi bahwasanya tiada Tuhan kecuali Allah? Atashhadu, apakah kamu bersaksi an la ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah? Qala na'am, si Arab berkata, na'am, ya, saya beriman berarti dengan Allah. Kemudian qala, bersabda lagi Nabi, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah? Qala na'am, si Arab berkata, iya. Qala, Nabi bersabda, fa'azin finnas, maka umumin ke orang-orang, ke manusia, ya Bilal, wahai Bilal, an yasumu godan, hendaklah puasa besok, hendaklah puasa besok. Maka Bilal pun akhirnya mengumandangkan Bilal, ya. Besok puasa, besok, gitu. Teriaknya bagaimana ya? Biasa, naik dia ke menara di atas Ka'bah, bukan di atas Ka'bah, di Masjid Nabawi. Kadang-kadang Sayyidina Bilal ke pasar teriak, ngumpulin, ya Yohana, saya orang-orang, kata Nabi besok puasa. Akhirnya oke lah puasa besok, begitu ya. Kalau sekarang kan enak, udah ada media
di TV tinggal umumin tuh ya. Kemarin kita melihat pemerintah menetapkan bulan Ramadan, begitu caranya. Kalau dulu zaman Nabi lain, Sayyidina Bilal yang tugasnya itu ya, makanya ada Bilal tuh kalau tarawih tuh ya, selalu dikenang. Qultu, aku berkata, minhuna, dari sini, nafhamu, paham, kami paham, anal ibroh, bahwasanya pelajaran yang bisa diambil, anak ibroh, bahwasanya pelajaran yang bisa diambil, biru yatil hilal, dengan melihat hilal, labi wujudi, tidak dengan wujudnya bulan, tidak dengan wujudnya bulan, wala bil ilmi biwujudi, dan tidak pula dengan pengetahuan wujudnya bulan, dan tidak pula dengan pengetahuan dengan wujudnya bulan, menturuki hisabiyah, dari metode hisab. Wahaza, dan ini li ahadis, karena hadis-hadis, tufassiru, yang ditafsir, makna qaulihi ta'ala, makna firman Allah Ta'ala yang maha tinggi. Ini firman Allah bunyinya begini, faman syahida minkumus syahra, maka siapa yang menyaksikan di antara kalian asyahra, bulan, falyasumhu, maka puasalah. Ai, atau faman syahida minkum, siapa di antara kalian yang menyaksikan dukhula syahri, masuknya bulan, biru yatil hilal, dengan melihat hilal, fa'ala kulli, maka semuanya, man ro'ahu, orang yang melihatnya, man ro'ahu, orang yang melihatnya, ausabatat, atau menetapkan, indahu, baginya, ru'yatu gairi, ru'yah orang lain, an yasumahu, maka hendaklah berpuasa. Raji, kembali tafsir al-Jalalain wa Hasyiatu Sawiyah, ini diambil dari tafsir Jalalain dan kitab Hasyiah As-Sawi, kitab As-Sawi ya, itu kitab tafsir juga ya, boleh banyak kitab tafsir ya yang mesti kalian baca, tapi yang paling kecil yaitu tafsir Jalalain, kemudian tafsir As-Sobuni yang paling kecil-kecil aja dulu ya, beli dah ya. Wahada ihtijaj, dan argumen ini yu'azzizu, sangat kuat, pendapat al-qaul, yu'azzizul qaul, sangat kuat pendapat, bi'anal ibroh, bahwasanya ibroh atau pelajaran, fi subuti syahri Ramadan, pada penetapan bulan Ramadan, wa Syawal, dan juga bulan Syawal, biru yatil hilal, dengan cara melihat hilal, labi wujudihi, tidak dengan wujudnya bulan, allazi qad yu'rafu, yang kadang diketahui, min tariqil hisab, dari metode hisab. Metode hisab pun sebenarnya juga bisa mengetahui pergerakan rembulan ya, cuma para imam mazhab hanya tidak menyukai. Kenapa tidak menyukai? Karena nggak sesuai dengan hadis dan Quran, kan disuruhnya kembali kepada Quran dan hadis, makanya mereka lebih mengutamakan ru'yah ya, meskipun sebenarnya tidak melarang ilmu hisab.
Hanya saja nggak boleh menetapkan bulan dengan cara hisab, itu aja. Au ikmali Sya'ban, atau sempurnakan bulan Sya'ban li saum, untuk puasa, au Ramadan, atau Ramadan lil idi salasina yauman, untuk hari Id 30 hari. Amma qaulul munajjimin, adapun ucapan ahli nujum atau ahli hisab, fahuwa, maka itu, wa in kana mabniyan, meskipun terbangun, wa in kana mabniyan, meskipun terbangun, ala qawaida daqiqatin, berdasarkan kaedah daqiqah yang rumit, berdasarkan kaedah yang rumit, fa inna narawum, maka sesungguhnya kami melihat mereka, al-hisab maksudnya ya, kami melihat mereka al-hisab, tahtalifu, berselisih pendapat, aro'ahum, ya, berselisih pendapat mereka, tahtalifu aro'ahum, berselisih pendapat mereka, fi aglabil ahyan, pada paling banyaknya kasus, pada paling banyaknya kasus. Jadi sering sekali sebab adanya ilmu hisab, cuma beda, ada yang mengatakan 0,3, 0,5, ya, posisi ini ngucap begini, posisi di sono ngucap begitu, lain-lain, ya, perhitungannya lain. Di Jakarta segini, di Pulau Seribu segini, akhirnya malah menjadi perdebatan, betul gak? Karena setiap posisi pulau atau posisi kamu berdiri dengan rembulan itu pergeserannya sedikit, hanya beberapa detik aja. Itulah yang menjadi sebab Imam Mazhab melarang dengan cara hisab hilal, justru disuruh dengan hilal. Gimana sih ngaji udah 2 hari nggak pinter-pinter ini? Yeah. Terus summa anal hadis, kemudian bahwasannya hadis al-mazkur yang telah disebutkan, yufhamu minhu, dipahami darinya, ada mu'tibar hisab, tidak adanya pelajaran, tidak ada yang bisa diambil pelajaran al-hisab dari hisab. Ada mu'tibar hisab, tidak adanya pelajaran yang bisa diambil dari ilmu hisab. Kalau begitu, hasarul amarata fir ru'ya, apa hasara? Mengatasi fenomena dengan ru'yah. Atau al-ikmali, menyempurnakan bulannya. Atau dengan ikmal, wal hisab, dan hisab qad yunakidu al-ikmal, terkadang dapat merusak al-ikmal, penyempurnaan bulan juga, ya. Itulah sebabnya tidak dipakainya ilmu hisab, karena terkadang ya tidak dapat mengatasi fenomena alam dan juga terkadang merusak hitungan hilal, ya. Karena nggak sama pendapatnya. Wa yasbutu Syawwalu aidon, dan ditetapkan bulan Syawal juga, bimisli ma yasbutu fi Ramadan, seperti apa-apa yang ditetapkan untuk Ramadan.
ijma'an secara ijma', bainal mazahib antara mazhab-mazhab al-arba'ah yang 4, wa ghairuha DLL dan lain-lain, kharija ahli sunnah wal jamaah di luar aswaja. Failaika maka bagimu al-an sekarang qaula Sayyid ucapan Sayyid Ibnul Qasim Al-Hu'i. Ada ucapan Ibnul Qasim Al-Hu'i wa huwa min ulama'i Syiah al-Imamiyah, dan dia dari kalangan ulama Syiah Imamiyah ya, yang sangat dihormati oleh Syiah ya. Syiah itu bukan Islam ya, bukan bagian dari Islam. Karena kenapa? Akidahnya lain, syariatnya lain, tata caranya lain ya, dan berakhlaknya lain. Mereka mempercayai imamiyah ya, mempercayai imamnya, apapun yang diungkapkan para imamnya mereka percaya. Nah, ini udah jauh keluar daripada Islam. Tapi ada ucapan baik nih dari dia nih ya, sehingga dipakai di dalam kitab ini. Qala, dia berkata, wala ibrota, dan tidak ada pelajaran bi ghairi ma zakarna, selain dari apa yang kita sebutkan. Ai ru'yati hilali Ramadan, atau ru'yah hilal Ramadan, au mudi salasina yauman, atau menyempurnakan 30 hari min Sya'ban, dari bulan Sya'ban, min qaulil munajjim, dari ucapan ahli bintang, wa nahwi zalik, dan semisalnya, ila anqala, sampai berkata, la budda, seharusnya, fi subuti hilali Syawal, pada penetapan hilal bulan Syawal, min tahqiqi, dari kajian ahadil umur, salah satu peristiwa al-mutaqaddimah, yang telah lalu saja, yang telah lalu. Tuh, kata Ibnul Qasim begitu, kata Ibnul Qasim Al-Hu'i, ulama Syiah, udah pakai metode cara lama aja, ngapain lagi pakai hisab. Tuh, Syiah aja sependapat dengan imam mazhab yang 4 ya. Ini orang ikut-ikutan baru-baru membuat metode hisab dan melakukan penetapan dengan cara hisab, yakni ru'yatul hilal, maksudnya adalah melihat hilal, wa syahadata adlain, dan disaksikan 2 orang yang adil ya. Syaratnya ru'yah pun adalah kesaksian orang yang adil ya, orang beriman, orang Islam yang beriman dan dia adil ya. 2 orang tapi ya. Jadi ketika musyahadah, ketika kalian melihat hilal, kalian jangan sendiri, tapi bawa orang muslim yang beriman, yang dia juga sangat bijaksana, sangat adil ya, nggak pernah bohong kalau bisa. Karena kan namanya ibadah, menentukan bulan ibadah, nggak boleh membawa orang bohong, nggak boleh bawa siapa misalkan. Iya, nggak boleh. Harus bawa orang yang jujur ya, yang adil. Wa ikmal al-iddati salasina, dan menyempurnakan bilangan menjadi 30 hari. Walau lam yasbut sayun, meskipun tidak ditetapkan sesuatu minha darinya, meskipun tidak ditetapkan sesuatu darinya, walam yujzil iftar, tidak boleh pula al-iftar, Idul Fitri, tidak boleh juga Idul Fitri. Ziyadatun, tambahan, iza wafaqa yaumul Jumat, apabila terjadi pada hari Jumat yaumul Id, hari raya. Nah, ini suka ada pertanyaan nih.
Apakah hari raya Idul Fitri jika terjadi hari Jumat nggak usah melaksanakan sholat Jumat, nggak perlu melaksanakan sholat Jumat karena paginya sudah melaksanakan sholat hari raya Idul Fitri. Pernah dengar kasus ini? Belum pernah? Berarti belum banyak belajarnya. Kita perhatiin. Apabila terjadi hari Jumat, Yaumul Id, hari Id, famazhabuna, maka mazhab kami, annahu, bahwasanya latas kutu sholatul Jum'ah, tidak gugur hukum sholat Jumat, tidak gugur hukum sholat, jadi tetap melaksanakan sholat Jumat. Bisolatil Idi, sebab adanya sholat Id, an ahlil balad, baik untuk penduduk negeri, untuk penduduk negeri. Fatajibul Jum'ah alaihim, maka wajib sholat Jumat bagi mereka. Bikhilafi ahlil qura, selain penduduk desa. Lain bikhilaf lain halnya gitu maksudnya ya. Lain halnya ahlil qura, penduduk desa, wal bawadi, dan suku Baduy. Apa tuh suku Baduy? Ya orang pedalaman, udah kampung masuk lagi ke dalam. Wah, itu udah bener-bener jauh dari teknologi, nggak tahu, nggak ada mobil, nggak ada motor, nggak ada listrik, nggak ada handphone. Enak nggak hidup begitu? Enak? Nggak ada handphone, nggak ada komputer, nggak ada TV, nggak ada radio, nggak ada mobil. Enak nggak hidup seperti itu? Enak ya? Iya, nggak pusing, nggak mikirin bayar listrik, bayar air. Tapi kalau mau kemana-mana ya cuma daerah kampungnya aja, capek kakinya. Cuma enak ya, nggak bolang ya. Iya, nggak. Ya. Mereka suku Baduy disebutnya ya. Nggak jauh dari kata teknologi lah ya. Maka bagi mereka apa hukumnya? Iza hadorul Id, apabila mereka melaksanakan Id, wa kharaju, dan keluar min biladi al-Jum'ah, dari negerinya hari Jumat, dari kampungnya maksudnya ya, pokoknya dari negerinya hari Jumat, qabla zawal, sebelum zawal. Apa zawal? Matahari di atas kepala. Jadi dia berangkatnya sebelum matahari zawal, ada di atas kepala. Fa innaha tasqutu anhum, maka sesungguhnya gugurlah bagi mereka. Hukum sholat Jumat gugur bagi mereka. Wa yajuzu lahum tarkul Jum'ah, maka boleh bagi mereka meninggalkan sholat Jumat. Wa yusalluna zuhra, dan mereka sholat zuhur. Paham? Jadi untuk penduduk kampung misalkan ente misalkan bukan asli orang Jakarta, ente asli Madura misalnya. Ada Madura? Di sini ada orang Madura? Nggak ada. Ya, contoh aja ini ya. Ente di sini belajar, kemudian ente di sini sampai hari raya Idul Fitri misalkan. Tapi ketika hari raya Idul Fitri maka terjadi di hari Jumat. Setelah ente sholat Idul Fitri, ente berangkat pulang kampung hari itu juga. Ya. Sampai di kampung pas tuh jam 12 mau sholat Jumat. Nah, itu boleh nggak kamu sholat Jumat? Nggak usah, karena kamu berangkatnya sebelum zawal. Kamu berangkatnya sebelum zawal, sebelum matahari di atas kepala. Jadi berangkat subuh-subuh dah tuh. Habis sholatin langsung cabut. Ya, berapa jam tuh? 7, 8, 9, 10, 11, 5 jam nyampe ke Madura. Ada nggak? Pesawat nyampe kan? Pesawat 3 jam. Betul nggak? Oh 2.
Mana ada orang Madura nggak di sini? Nggak ada. Kalau nggak salah 3 jam ya. Ya. Kalau naik pesawat itu dari Jakarta ya ke Madura antara 3 jam kalau nggak salah ya. Jadi cukup. Ternyata kamu landas nyampe di Marunda dan di Madura ya. Marunda udah dekat banget, ngapain? Gak usah naik pesawat ke Marunda ya. Iya, naik Tayo aja nyampe. Naik PR aja tuh, Bang Sadam, iya nyampe ya. Terus, dikit lagi, mana tadi itu? Wa yusalluna zuhra, dan mereka sholat zuhur. Jadi Jumatnya diganti sholat zuhur. Wa mazhab Abi Hanifah, dan mazhab Abu Hanifah annahu bahwasanya latas kutubiha tidak gugur karenanya anil kuli bagi seluruhnya. Fatajibu sholatul jum'ah alaihi mutlaqan, wajib sholat Jumat secara mutlak. Tuh. Simpel kalau Imam Abu Hanifah mau berangkat kapan kek, pokoknya ente waktunya sholat Jumat sholat. Gitu. Imam Abu Hanifah. Cuma Imam Abu Hanifah saja yang berbeda. Terus terakhir, al-makan allazi tu'adda fihi sholatul id. Al-makan tempat allazi yang tu'adda fihi dilaksanakan padanya sholatul id, sholat id. Fi'luha melakukannya bil masjid di dalam masjid afdol lebih utama. Jadi sholat id di masjid lebih afdol. Jadi ente kalau dapatnya di jalanan nggak dapet tuh fadilahnya. Woi, kalau sholat Idul Fitrinya di jalanan nggak dapat fadilahnya. Lebih utamanya di dalam masjid. Ya. In kana wasian bila mana luas. Li'annahu afdol, karena masjid afdol. Wa asyraf, dan lebih mulia, tempat lebih mulia. Misalkan masjidnya mana nih? Sini, ya kan? Ini masjid bukan? Masjid ya, belakang masjid. Tapi di jalanan nggak bisa ya, ngelewatin imam ya. Iya, nggak bisa di sini, nggak bisa jadi contoh ya. Masjidnya Ali itu ya kan belakangnya itu pasar. Maka afdolnya di dalam masjid. Padahal di pasar nggak boleh buat orang sholat, karena pasar itu bukan tempat mulia. Justru pasar itu tempatnya para setan, para pedagang, benar. Cuma di sana banyak setannya. Kenapa? Karena di pasar itu sering terjadinya adanya penipuan, riba, pencopetan, wah pokoknya kacau dah. Ya. Makanya Nabi ngajarin kalau ente lewat pasar banyakin doa, ya berlindung kepada Allah. Terus wa anzob, dan lebih bersih. Apalagi di pasar tuh kan banyak ikan asin, banyak sayur pada asem, nggak enak sholatnya. Apalagi depannya bau got, betul nggak? Bener tuh ya, ratain tuh gotnya hilangnya. Bau, masa sholat bau asem kan gak enak. Wa tahsul fihi raqatan at-tahiyyah. Wa tahsulu fihi, dan mendapatkan rakaat tahiyat, 2 rakaat tahiyat masjid ya maksudnya ya. Kalau di masjid kan bisa tuh sholat tahiyatul masjid, nanti akhirnya dapat pahala lagi tahiyatul masjid. Nah kalau dapatnya di jalanan pasar dapat, nggak boleh tahiyat masjid, itu bukan masa tahiyat tusuk, emang ada? Kagak ada. Tahiyat pasar, menghormati pasar, gak ada sholat menghormati pasar dulu ya, tidak ada. Yang ada tahiyat masjid. Makanya masuknya ke masjid, jangan di jalan. Kalau di jalan nggak boleh sholat tahiyat masjid, karena itu bukan masjid, tapi itu jalanan. Terus wal i'tikaf, dan kalau ente sholatnya di masjid dapat nilai pahala i'tikaf. Setiap ente masuk masjid niat i'tikaf. Woi, setiap masuk masjid niat i'tikaf supaya dapat pahala i'tikaf. Nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Saya niat i'tikaf karena Allah. Itu pahala i'tikaf dapat. Wali annal a'immata, bahwasannya para imam mazhab
Lam yazalu senantiasa, lam yazalu senantiasa atau selalu, yusalluna salat al-idi, salat id di Makkah, di Mekah, fil masjid, di dalam masjid. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nggak ada. Kalau nggak ada, mari sama-sama kita tutup dengan doa. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala laza asrafna fatub alaina taubat tamsil kulla hauba wastur lana aurati wa amin rohati wa firli walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil kilani wa kulli din mahabbah au jirati au sohbah wal muslimina ajma'in. Amin ya Rabbi asma fana wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nazabi kulli suri sallallahu wa sallam rabbi alaihi antal habbi wa alihi wa sahbi idadata sisubi walhamdulillahi fil badri wa tanahi walhamdulillahi fil badri wa tanahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.